Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, masih bersama saya, Pastor Bartoloyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Selasa, 13 Agustus 2024. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menyertai dan membimbing umat-Mu melalui perantaraan para nabi pada zaman dahulu. Kini Putra-Mu sendiri telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami sebagai Nabi Agung. Semoga kami patuh dan setia pada bimbingannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, ketulusan dan kerendahan hati adalah kunci memasuki kerajaan surga. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita bersama-sama diajarkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus memiliki keutamaan-keutamaan sebagai seorang anak kecil. Ketulusan, kepolosan, kerendahan hati merupakan keutamaan yang boleh kita lihat dari seorang anak kecil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah para murid untuk mengingatkan mereka, untuk mengajarkan mereka bahwa barang siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga, dia harus merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil. Ini mengingatkan kita bahwa keutamaan dari anak kecil menjadi inspirasi bagi kita, terutama dalam menjalani hidup kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita berdoa, kita mohon agar kerinduan kita untuk masuk dalam kerajaan surga diimbangi dengan keutamaan-keutamaan yang ada dalam diri seorang anak kecil. Kepolosan, ketulusan, dan kerendahan hati. Semoga dengan demikian kita bisa mengambil bagian dalam kerajaan surga, baik di dunia ini maupun kelak ketika kita secara sempurna bersatu dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini
dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memuaskan lapar dan dahaga kami melalui santapan sabda ilahi-Mu. Berikanlah kami hati yang sederhana dan selalu bersedia menerima serta mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami, sebab hanya oleh karena rahmat pengampunan-Mu, kami mempunyai harapan akan sukacita surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan harian kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.